Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 308, Yang Wanshan yang ketakutan. Saat ini, Yang Wanshan sedang berada di kediamannya, minum-minum dengan bebas bersama orang-orang kepercayaannya. Mereka tampak bersemangat, dan percakapan mereka penuh dengan rasa percaya diri dan kepuasan. Selamat, Pangeran Yang Wanshan, atas keberhasilan menyingkirkan ancaman besar. Seseorang berdiri, mengangkat bersulang untuk menghormati Yang Wanshan. Dengan tidak adanya Yang Pojun, persaingan Anda untuk posisi putra mahkota menjadi jauh lebih mudah, kata yang lain. Pangeran Yang Wanshan, kebajikan dan bakatmu tak tertandingi. Jabatan putra mahkota tidak diragukan lagi milikmu. Saat Yang Wanshan menenggak segelas anggur lagi, warna di wajahnya tampak agak pucat. Melihat ini, semua orang di sekitarnya agak bingung. Jabatan putra mahkota penuh dengan kesulitan, dan selama kakak laki-lakiku masih hidup, giliranku tidak akan pernah tiba, kata Yang Wanshan sambil tersenyum pahit. Mendengar ini, semua orang terdiam, bahkan mereka yang ingin menyanjung Yang Wanshan tidak tahu harus berkata apa. Yang Xuanfeng, nama yang membuat mereka semua merasa tertindas. Setiap orang dari mereka sangat cerdik, telah mengalami pasang surut selama bertahun-tahun dalam jabatan resmi, memahami banyak hal tentang seluk-beluknya. Di istana saat ini, meskipun Yang Xuanfeng jarang muncul, reputasinya sangat tinggi dan kekuasaannya secara signifikan melampaui pangeran lainnya. Yang paling penting, Kaisar sangat menyayangi putra ini, dan jabatan putra mahkota, kemungkinan besar, akan jatuh ke tangan Yang Xuanfeng. Pangeran Yang Wanshan, jangan berkecil hati. Jabatan putra mahkota masih penuh ketidakpastian. Selama putra mahkota belum ditunjuk secara resmi, Anda masih punya kesempatan, kata seorang menteri tua. Saat itu, suara-suara terdengar dari luar. Yang Wanshan mengerutkan kening, jelas-jelas tidak senang. Apa yang terjadi? Tanya Yang Wanshan. Sekelompok pengawal menyerbu masuk. Mereka semua mengenakan baju zirah ungu dan memiliki aura yang luar biasa kuat, terutama lelaki di depan, yang tampaknya memiliki aura niat membunuh yang begitu kuat sehingga membuat orang secara naluri ingin mundur. Melihat para pengawal berbaju besi ungu ini, kelopak mata Yang Wanshan sedikit berkedut, dan perasaan gelisah muncul di hatinya. Para pendukung Yang Wanshan juga merasa seolah-olah malapetaka yang akan datang sudah dekat. Kapten He, apa tujuanmu menyusup ke istanaku? Yang Wanshan berusaha tetap tenang dan menanyai pemimpin itu. Kapten He mengeluarkan sebuah piring emas dan mengumumkan dengan lantang, berdasarkan keputusan Kaisar, aku di sini untuk menangkap penjahat, Yang Wanshan, dan membawanya ke hadapan Kaisar. Mendengar ini, Yang Wanshan merasa kepalanya seperti disambar petir, tubuhnya terasa terkuras tenaga dalam sekejap. Para penjaga, terlepas dari pangkat mereka, tetap memegangi semua pria yang hadir di tempat kejadian, bahkan jika mereka adalah pangeran. Keempat pria parubaya yang bersama Yang Wanshan sebelumnya diikat dengan kuat dan didorong ke tanah. Yang Wanshan tidak diikat, tetapi saat ini ia merasa seperti mayat berjalan, pikirannya kacau balau. Mungkinkah rencananya gagal? Namun, bagaimana mungkin? Rencananya seharusnya sudah pasti berhasil. Berdasarkan waktu, Fang Lin dan Yang Pojun seharusnya sudah dicabik-cabik oleh beruang berpunggung baja sekarang, jadi bagaimana mungkin dia yang disalahkan? Mungkinkah pemimpin mau mengkhianatinya dan mengkhianatinya di menit-menit terakhir? Yang mulia, ikutlah denganku. Jika Anda berani melawan, jangan salahkan aku atas kekejamanku, kata Kapten He dingin, sama sekali tidak memberikan muka pada Yang Wanshan. Bibir Yang Wanshan kering, dan kakinya terasa berat seolah-olah terisi timah. Dia hampir tidak bisa berjalan. Dia ketakutan. Begitu dia dibawa pergi, dia takut akan kehilangan semua yang dimilikinya, dan dia tidak yakin apakah nyawanya akan terselamatkan. Tetapi dia tidak punya ruang untuk melawan. Yang Wanshan dan keempat pria parubaya itu dibawa pergi. Orang-orang lainnya segera bubar, masih merasakan gempa susulan. Mereka tahu betul bahwa Yang Wanshan telah jatuh, dan jatuh sepenuhnya, kalau tidak, Kaisar tidak akan mengirim pengawal lapis baja ungu untuk menangkapnya. Begitu pengawal lapis baja ungu digunakan, itu berarti Kaisar benar-benar murka. Mereka semua, meskipun setia kepada Yang Wanshan, adalah sekelompok pengikut yang hanya mengikuti arus. Sekarang setelah mereka tahu Yang Wanshan dalam masalah, mereka tentu akan memilih untuk mundur dan menghindari kerugian. Pada hari ini, keluarga kerajaan terguncang, semua orang di istana terkejut. Setelah Yang Wanshan dibawa pergi oleh penjaga lapis baja ungu,
insiden di Taman Binatang Kekaisaran diketahui semua orang. Siapapun yang mengetahui masalah ini semuanya mendesah dalam hati, merasa bahwa Yang Wanshan sudah dikutuk. Dia tidak hanya mencoba membunuh seorang pangeran, tetapi dia juga menyeret Fang Lin dari Sekte Kabut Ungu ke dalamnya, yang berarti bahwa bahkan jika Kaisar menginginkan kebaikan putranya, dia tidak bisa. Setelah Yang Wanshan dibawa ke Aula Tahta Emas, banyak orang diam-diam menonton, ingin mengetahui nasibnya. Pada saat ini, di Aula Tahta Emas, Yang Wanshan sedang berlutut, wajahnya pucat dan pucat. Yang Po Jun dan Fang Lin hadir. Han Loyun duduk di samping, menyeruput teh dengan tenang. Yang Jianye duduk di singgasana naga, tampak sangat tidak senang. Dalam kemarahannya, ia dengan kasar menghancurkan bantalan tinta batu tulis di atas meja. Wah, bantalan tinta itu mendarat tepat di dahi Yang Wanshan. Yang Wanshan menjerit mengerikan dan jatuh ke tanah sementara darah mengalir dari dahinya. Dasar pengkhianat, gerutu Yang Jianye, berharap ia bisa langsung menghancurkan putranya saat itu juga. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah putranya sendiri. Melihat putranya berdarah, dia tidak bisa menahan rasa simpati. Ayah, aku mengakui kesalahanku. Aku minta maaf kepada saudara keempatku, dan aku minta maaf kepada Fang Lin. Aku akan bersujud kepadamu. Yang Wanshan menangis terseduh-seduh, bersujud kepada Fang Lin dan Yang Po Jun. Darahnya mengotori lantai. Fang Lin bahkan tidak meliriknya, berdiri di sana seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Yang Po Jun mendengus, ketika kau menjebakku dan Fang Lin di Taman Binatang Kekaisaran, apakah hati nuranimu tidak terganggu? Atau apakah kau baru peduli sekarang setelah ketahuan dan khawatir ayah akan menyalahkanmu? Kakak keempat, aku benar-benar minta maaf. Semua ini karena keempat orang pengkhianat itu yang menyesatkan dan memaksaku melakukan kesalahan seperti itu. Ayah, tolong lihat dengan jelas. Teriak Yang Wanshan, menyalahkan keempat orang kepercayaannya. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian rapi memasuki aula, menangis dengan keras. Dia berlutut dan memohon Yang Jianye untuk mengampuni Yang Wanshan. Wanita ini adalah ibu kandung Yang Wanshan dan seorang selir berpangkat tinggi di istana. Penjaga, bawa pergi wanita ini. Yang Jianye sudah marah. Melihat wanita ini menangis dan membuat keributan membuatnya semakin kesal, dan dia memerintahkan para penjaga untuk menyeretnya pergi. Yang Jianye menatap Yang Wanshan yang gemetar bagai daun, lalu menatap Han Loyun yang tidak menunjukkan reaksi apapun, dan mendesah dalam hatinya. Sejujurnya, Yang Wanshan adalah putra kandungnya, dan tidak mudah baginya untuk mengutuk putranya sendiri. Namun, Han Loyun hadir. Jika dia tidak memberinya jawaban, itu dapat memengaruhi hubungannya dengan Han Loyun dan kelompok mereka. Yang mulia, putra Kekaisaran Sulung meminta pertemuan, seseorang di luar mengumumkan pada saat itu. Bab 309, Yang Xuanfeng. Biarkan dia masuk, kata Yang Jianye. Mendengar ini, Fang Lin di bawah menunjukkan sedikit keterkejutan dan rasa ingin tahu di wajahnya. Putra Kekaisaran tertua, bukankah itu Yang Xuanfeng? Yang Po Jun pernah mengatakan bahwa Yang Xuanfeng sedang dalam isolasi. Mengapa dia muncul saat ini? Namun, Fang Lin juga ingin melihat sekilas pemuda yang dipuji sebagai talenta muda terbaik kerajaan Dakian dan betapa luar biasanya dia sebenarnya. Tak lama kemudian, seorang pria dengan langkah percaya diri masuk. Yang Xuanfeng tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Penampilannya biasa saja, namun ia memancarkan aura kedewasaan dan sedikit kelelahan terlihat di antara alisnya. Dibandingkan dengan pangeran lainnya, Yang Xuanfeng tampaknya tidak memiliki ciri-ciri yang mencolok. Sekilas, dia akan memberikan kesan sebagai orang yang biasa saja. Namun Fang Lin merasakan hal yang berbeda. Yang Xuanfeng sangat luar biasa, memancarkan aura yang tak terduga dalamnya. Terlebih lagi, Fang Lin memperhatikan bahwa Yang Wanshan, yang berlutut di tanah dengan darah masih merembes dari dahinya, dan Yang Po Jun yang berdiri di sampingnya, tanpa sadar menunjukkan ekspresi kagum saat melihat Yang Xuanfeng. Fakta bahwa Yang Wanshan dan Yang Po Jun, juga pangeran, menunjukkan rasa hormat terhadap Yang Xuanfeng memang penting. Hal ini menunjukkan bahwa Yang Xuanfeng telah memperoleh prestise yang tak tertandingi di antara banyak pangeran. Bahkan pangeran lainnya secara tidak sadar akan merasa rendah diri saat menghadapinya. Yang Xuanfeng melangkah maju, bahkan tanpa melirik Yang Wanshan yang sedang berbaring di tanah. Ia pertama-tama memberi hormat kepada Han Loyun dengan kepalan tangan dan telapak tangan, lalu memberi hormat kepada Yang Jianye di ujung ruangan. Hormat saya kepada Kaisar,
kata Yang Xuanfeng dengan suara serius. Yang Jianye menganggukkan kepalanya dan berkata, Xuanfeng, senang sekali kau ada di sini. Aku ingin mendengar pendapatmu tentang suatu hal. Dengan wajah tanpa ekspresi, Yang Xuanfeng mengangkat kepalanya, Ayah Kaisar, aku sudah mengetahui urusan saudara keduaku. Tanggung jawab sepenuhnya ada padanya. Ayah Kaisar harus menangani ini dengan adil, untuk melakukan yang benar bagi saudara keempatku dan Fang Lin. Mendengar kata-kata ini, Yang Wanshan merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Dia duduk tak bergerak di tanah, seolah-olah dia sudah mati. Setelah selesai bicara, Yang Xuanfeng melirik ke arah Fang Lin namun tatapannya hanya itu saja, sekilas, tidak menunjukkan apapun. Karena itu masalahnya, mulai hari ini, Yang Wanshan tidak akan lagi memegang status pangeran keluarga kerajaan Dakianku. Dia akan dikeluarkan dari keluarga kerajaan dan dipenjara selama 30 tahun, Yang Jianye memutuskan, mendesah dalam hatinya. Hukuman seperti itu, bagi seorang pangeran seperti dia, tidak dapat disangkal merupakan hukuman yang berat. Kehilangan semua yang pernah dimilikinya dan dipenjara selama 30 tahun, ini sama saja dengan siksaan yang lebih buruk daripada kematian. Mendengar putusan itu, Yang Wanshan berteriak, meludah darah, dan pingsan. Dua pengawal lapis baja ungu mendekat dan menyeret Yang Wanshan pergi. Pada saat inilah Han Loyun berbicara, karena Yang Mulia telah menghukum Yang Wanshan, Sekte Kabut Ungu kami tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Mendengar ini, Fang Lin langsung mengerti. Dia buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata kepada Yang Jianye, terima kasih Yang Mulia karena telah menegakkan keadilan atas nama junior ini. Saya sangat berterima kasih. Sambil menggelengkan kepala sambil mendesah, Yang Jianye menanggapi dengan senyum pahit, kesalahan ini pada akhirnya adalah kesalahan keluarga kerajaan. Kami telah mengemukakan kegagalan seperti itu dan keluarga kerajaanlah yang seharusnya meminta maaf. Fang Lin terdiam. Hasil terbaik dari insiden ini adalah berakhir di sini. Jika ada yang bersikeras untuk meneruskannya, itu akan benar-benar berisiko merusak hubungan antara keluarga kerajaan dan Sekte Kabut Ungu. Ayah Kaisar, setelah mendengar tentang Fang Lin yang memenangkan tempat alternatif dalam kompetisi 3 negara, saya penasaran dengan kemampuannya. Saya meminta persetujuan Anda, serta Master Sekte Han, untuk berduel dengan Fang Lin, usul Yang Xuanfeng. Mendengar kata-kata ini, Fang Lin tercengang. Tanpa ada perselisihan sebelumnya, mengapa Yang Xuanfeng tiba-tiba ingin bersaing dengannya? Yang Pojun dengan cepat menyela, kakak, mungkin kita bisa melewatkan duel. Namun Yang Xuanfeng hanya tersenyum, saudara keempat, kamu tahu temperamenku. Aku tidak bisa mengabaikan lawan yang sepadan. Setelah ini, Yang Xuanfeng menatap langsung ke arah Fang Lin dan menantangnya, beranikah kau melawanku dalam duel hingga sentuhan pertama? Mendengar ini, ada sedikit ketegangan di udara. Fang Lin mengerutkan kening, apa masalahnya? Mengapa dia memaksa orang lain untuk berduel? Yang Jianye memarahi, Xuanfeng, jangan bersikap tidak sopan. Yang Xuanfeng membungkuk sedikit kepada Han Loyun untuk meminta maaf, Master Sekte Han, maafkan saya atas penghinaan yang saya buat. Saya hanya ingin bertanding dengan Fang Lin. Han Loyun tersenyum tipis, kekuatan Xuanfeng secara alami jauh lebih unggul daripada muridku yang mengecewakan itu. Jika kita benar-benar ingin mengadakan kompetisi, harus ada syarat tambahan. Oh, aku ingin tahu syarat apa yang ingin ditambahkan oleh Master Sekte Han. Tanya Yang Xuanfeng. Han Loyun menunjuk Fang Lin, ranah muridku sudah lebih rendah darimu. Untuk bertarung secara adil, jika Fang Lin dapat menahan 15 gerakanmu, dia akan dinyatakan sebagai pemenang. Bagaimana menurutmu? Yang Xuanfeng sedikit terkejut, dia tidak menyangka Han Loyun akan mengusulkan hal itu. Meskipun tampaknya hal itu membuat persaingan menjadi lebih adil. Bagaimanapun, ada celah di antara alam mereka. Yang satu berada di puncak lapisan ke-9 elemen tanah dan yang lainnya di lapisan ke-7 elemen tanah, ini bukanlah perbedaan yang kecil. Terlebih lagi, Yang Xuanfeng dianggap sebagai yang terbaik di antara generasi muda keluarga kerajaan. Persaingan itu tidak adil sejak awal, jadi keadilan apa yang harus dipertahankan? Usulan Han Loyun memang adil. Selama Fang Lin dapat menahan 15 gerakan, dia akan menang. Jika tidak, maka dialah yang kalah. Setelah merenung sejenak, Yang Xuanfeng setuju. Fang Lin memutar matanya ke arah Han Loyun. Guru macam apa yang bertingkah seperti ini? Jika aku tidak bisa menahan 15 gerakan, bukankah itu akan menjadi penghinaan besar? Namun, Han Loyun memiliki senyum tipis di wajahnya,
tampaknya menantikan duel antara Fang Lin dan Yang Xuanfeng. Yang Po Jun menepuk bahu Fang Lin, memberinya ekspresi menghibur seolah berkata pada Fang Lin, jaga diri baik-baik. Sementara itu, Yang Jianye yang memimpin ruangan segera menyuarakan kekhawatirannya, Tuan Muda Fang Lin, jika Anda benar-benar tidak dapat bertahan, Anda harus segera menyerah. Jangan biarkan Xuanfeng menyakiti Anda. Fang Lin tidak berkata apa-apa, merasa tidak bisa berkata apa-apa. Satu demi satu, mereka tidak percaya padaku. Untuk apa aku ikut serta dalam kompetisi ini? Pada saat ini, seseorang di luar mengumumkan, Putri Yanyu meminta pertemuan. Mendengar ucapan Putri Yanyu, wajah Fang Lin berubah pucat. Bukankah itu yang Yanyu yang mengalami kejadian tidak menyenangkan tadi malam? Yang Po Jun juga tampak sedikit aneh. Dia melirik Fang Lin, lalu ke Yang Xuanfeng, yang berdiri tidak terpengaruh, seolah sedang merenungkan sesuatu. Hehe, Yanyu kecil itu juga ada di sini, biarkan dia masuk, kata Yang Jianye sambil tersenyum. Suasana hatinya tampak membaik. Han Loyun juga tertawa dan berkata, Yanyu, aku sudah lama tidak melihatnya. Yang Yanyu melompat masuk dengan penuh semangat. Namun, saat melihat Fang Lin, wajahnya langsung berubah masam. Petik 2 tanda seru petik 2. Kata Yang Yanyu sambil menggertakkan giginya. Bab 310, Melamar Pernikahan. Julukan, cabul, itu membuat semua orang tercengang di tempat, terutama Han Loyun dan Yang Jianye, yang wajahnya menunjukkan keterkejutan murni. Seorang cabul. Siapa yang cabul? Terlebih lagi, kata-kata ini diucapkan oleh putri kerajaan Yanyu yang bermartabat. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Yanyu melotot ke arah Fang Lin, lalu berbalik, dengan tangan terkepal penuh hormat, menyapa Yang Jianye sambil menangis, ayah, ini ulah si cabul. Dia menganiaya aku tadi malam. Mendengar ini, kecuali Yang Po Jun yang sudah tahu sedikit tentang kejadian itu, dan si cabul, Fang Lin, semua orang tercengang, ekspresi mereka tak terlukiskan. Apakah Fang Lin benar-benar si cabul yang disebutkan oleh Putri Yanyu? Selain itu, apakah dia benar-benar menganiaya Putri Yanyu tadi malam? Untuk sesaat, perhatian semua orang tertuju pada Fang Lin, membuatnya merasa sangat malu. Fang Lin mengusap hidungnya dan berdeham, ini semua salah paham, salah paham. Yang Yanyu menunjuk Fang Lin dan menuntut dengan keras, dasar kau tak tahu malu. Tadi malam aku melihatmu memanfaatkan ketidakhadiran orang lain dan berani menyentuhku, sang putri. Kalau aku tidak menolak dengan tegas, aku pasti sudah diolehmu. Kerumunan orang tercengang oleh kata-kata Putri Yanyu karena dia seolah mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Yanyu, jangan bicara omong kosong. Yang Jianye menegurnya, mengerutkan kening dalam-dalam. Lagi pula, jika seorang putri kerajaan terus berbicara tentang pelecehan, bukankah itu akan mengungkap aib keluarga? Ayah, aku butuh bantuanmu. Aku gadis yang tidak bersalah, tetapi dilecehkan oleh Fang Lin. Bagaimana aku bisa hidup dengan reputasi seperti ini? Yang Yanyu segera menunjukkan wajah yang menyedihkan kepada ayahnya. Melihat ini, Yang Jianye merasa tidak nyaman. Baru saja, kamu berteriak sekeras-kerasnya. Apakah kamu sudah memikirkan masa depanmu? Akan tetapi, ia cukup mengenal karakter putrinya memang suka membuat onar, dan ia merasa tidak berdaya menghadapi gadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang Xuanfeng terdiam selama ini. Sekarang tatapannya beralih ke Fang Lin dan bertanya dengan nada bermusuhan, apakah kamu menganiaya adikku? Kakak laki-laki adalah yang terbaik. Kamu harus membalas dendam untukku dan menghukum si bejat ini. Yang Yanyu segera berpegangan pada lengan Yang Xuanfeng dan berkata. Yang Po Jun segera mencoba menenangkannya, ini semua salah paham. Aku juga ada di sana saat itu, Fang Lin tidak bermaksud menyinggung Yanyu, itu sebenarnya karena. Pada titik ini, Yang Po Jun kehilangan kata-kata. Karena apa? Haruskah dia mengatakan terus terang bahwa Fang Lin tidak mengenali Yang Yanyu sebagai seorang gadis karena dia tidak terlihat seperti gadis? Yang Xuanfeng tidak terpengaruh oleh ini, rasa sayangnya yang besar kepada saudara perempuannya sudah diketahui banyak orang. Dia menunjuk Fang Lin dan berkata, beraninya kau menganiaya seorang putri kerajaan, kau benar-benar kurang ajar. Fang Lin kini kehilangan kata-kata. Ini adalah bencana yang tak terduga. Namun, sekali lagi, ia merasa dibenarkan karena, pada saat itu, ia benar-benar tidak dapat membedakan apakah Putri Yanyu adalah laki-laki atau perempuan, dan menganggapnya sebagai seorang pangeran yang tampan. Yang mengejutkannya, dia ternyata seorang putri, dan bukan putri biasa, melainkan putri yang sangat merepotkan.
Fang Lin terkekeh getir, jika aku tahu dia seorang wanita, sebodoh apapun aku tidak akan berani mengganggunya. Kata-kata ini langsung membuat Yang Yanyu marah. Apa maksudnya dengan mengatakan dia tidak akan menganiaya wanita jika dia tahu dia seorang wanita? Apakah dia, Yang Yanyu, benar-benar seburuk itu? Sudah cukup, aku percaya apa yang dikatakan keponakanku, Yang Jianye menimpali. Jika Yang Yanyu membuat keributan lagi, kejadian ini akan menjadi aib keluarga. Yang Yanyu dengan berat hati mengalah, begitu Yang Jianye bicara, dia tahu dia tidak bisa menimbulkan masalah lagi. Meskipun Yang Yanyu memiliki kepribadian yang keras kepala dan agresif, pada kenyataannya, sang putri cukup mahir membaca pikiran orang. Dia tahu betul bahwa ada batas untuk segala hal. Meskipun Yang Jianye sangat mencintainya, jika dia terus mengganggunya, dia akhirnya akan marah padanya. Terlebih lagi, Yang Yanyu telah mendengar tentang Yang Wanshan yang ditegur. Dia tahu bahwa Yang Jianye sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang. Namun, Yang Xuanfeng sangat yakin bahwa Fang Lin telah menganiaya Yang Yanyu. Awalnya, ia hanya ingin berduel dengan Fang Lin, tetapi sekarang, ia memutuskan untuk memberi Fang Lin pelajaran berat demi mendapatkan keadilan bagi saudara perempuannya. Yang Yanyu menatap Fang Lin dengan puas. Tatapannya seolah menyampaikan pesan kepada Fang Lin bahwa kakak laki-lakinya akan memberinya pelajaran. Fang Lin marah besar di dalam hatinya. Gadis sialan ini berani mencoreng reputasinya. Dia pasti akan membalas budi. Pada saat itu, Fang Lin melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Yang Jianye, "Yang mulia, saya punya permintaan." Yang Jianye tampak penasaran, "Apa permintaanmu, keponakan? Silakan diskusikan." Han Loyun melirik Fang Lin, bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan. Di sisi lain, Yang Po Jun, yang telah mengalami suka dan duka bersama Fang Lin, mendapat firasat buruk melihat ekspresi di wajahnya. Fang Lin mengangkat kepalanya, tampak sedikit malu, "Saya jatuh cinta pada Putri Yanyu pada pandangan pertama. Bisakah Yang Mulia mengizinkan saya menikahinya?" Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh aula tahta emas menjadi sunyi senyap, seolah-olah terkena sihir tertentu. Sesaat kemudian, teriakan marah Yang Yanyu bergema. "Dasar orang tak tahu malu." Fang Lin menepisnya dengan dingin, berkata dengan malu-malu, "Putri Yanyu adalah wanita langka yang berkarakter tulus. Saya harap Yang Mulia akan memberkati pernikahan kita." Yang Jianye juga bingung, bagaimana ini tiba-tiba berubah menjadi lamaran pernikahan. Yang Po Jun memegangi kepalanya dengan tangannya, sungguh, orang ini kembali melakukan kejahilannya yang lama. Han Loyun butuh beberapa saat untuk pulih dari keterkejutannya. Senyum akhirnya muncul di wajahnya. Yang Xuanfeng benar-benar bingung. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa Fang Lin tiba-tiba melamarnya? Hanya Yang Yanyu yang paling marah, ini jelas terlihat seperti Fang Lin yang memprovokasinya. "Ayah, dia melakukan ini dengan sengaja. Dia harus dihukum berat," kata Yang Yanyu langsung. Matanya melotot tajam ke arah Fang Lin. Jika tatapan bisa membunuh, Fang Lin pasti sudah mati ratusan kali. Yang Jianye cukup cerdik untuk memahami bahwa Fang Lin ingin memprovokasi Yang Yanyu. Namun setelah dipikir-pikir, putrinya memiliki kepribadian yang terlalu kuat yang dapat menjadi masalah bagi masa depan pernikahannya. Jika Fang Lin setuju, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan yang ada? Dengan mengingat hal ini, Yang Jianye mulai mengamati Fang Lin lagi tetapi kali ini sebagai calon menantunya. Penampilannya tidak buruk, cukup baik. Bakatnya sangat baik, tentu jauh lebih baik daripada putriku. Bahkan status sosial mereka pun cocok, yang satu adalah putri Dakian, yang satu lagi adalah yang terpilih dari kabut ungu. Mereka adalah pasangan yang sempurna dalam segala hal. Fang Lin tiba-tiba merasa gelisah. Mengapa Yang Jianye menatapnya dengan cara yang aneh? "Yang Mulia, saya rasa kedua keluarga dapat memperkuat ikatan mereka melalui pernikahan ini. Yanyu sudah cukup umur untuk menikah dan Fang Lin adalah murid saya. Saya ingin mengusulkan pernikahan atas namanya kepada Anda," kata Han Loyun sambil tersenyum. Bab 311, lebih baik mati daripada patuh. Fang Lin benar-benar tercengang, sebelum tiba-tiba berbalik. Ia bertemu dengan ekspresi mengejek Han Loyun. Fang Lin hampir menangis. Dia hanya ingin membuat Yang Yanyu kesal, bukan benar-benar menikahinya. Begitu Han Loyun berbicara, seluruh situasi berubah. Bahkan Yang Yanyu pun terkejut. Tidak ada cara untuk tidak panik. Jika Fang Lin sendiri yang mengusulkan pernikahan, bagi siapapun itu akan menjadi lelucon dan tidak ada yang akan menganggapnya serius.
Tetapi dengan Han Loyun yang berbicara, masalahnya menjadi sangat berbeda. Han Loyun mewakili Sekte Kabut Ungu. Ia mengusulkan pernikahan kepada keluarga kerajaan atas nama Master Sekte Kabut Ungu dan Guru Fang Lin. Ini sangat penting dan Yang Jianye akan mempertimbangkannya dengan serius. Ayah, apakah kamu benar-benar berencana menikahkanku dengannya? Yang Yanyu berbicara dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh dengan penghinaan terhadap Fang Lin. Yang Jianye memikirkannya sejenak dan berkata, Yanyu, Master Sekte Han benar. Kamu memang sudah mencapai usia untuk menikah. Aku pikir Fang Lin adalah orang yang baik dan cocok dengan statusmu. Kalimat itu membuat semua anak muda yang hadir tercengang. Terutama Fang Lin, yang membelalakkan matanya dan nyaris tak bisa menahan keinginan untuk melompat. Hal ini meningkat dengan cepat, Kaisar serius. Apa yang seharusnya dia lakukan sekarang? Yang Pojun lambat menanggapi, masih bingung dengan bagaimana ayahnya akan menjodohkan Yang Yanyu dengan Fang Lin secara tiba-tiba. Yang Xuan Feng tampak sangat bingung, melirik ke arah Yang Yanyu dan Fang Lin. Ia merasa situasi ini aneh tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, reaksi paling berlebihan datang dari Yang Yanyu. Dia berdiri di sana, matanya terbelalak tak percaya, menatap ayahnya. Dijodohkan berdasarkan status. Apa maksudnya? Apakah dia benar-benar akan menjodohkannya dengan Fang Lin? Pada saat itu, Fang Lin dan Yang Yanyu memiliki pemikiran yang sama sekali tidak. Namun karena Fang Lin yang memulainya, sulit untuk menemukan solusinya. Haruskah dia menarik kembali usulannya? Bukankah itu berarti dia mengejek Yang Jianye? Bahkan dengan emosi yang paling kuat, dia pasti akan marah. Ayah, aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Yang Yanyu menggertakkan giginya. Fang Lin terkekeh dalam hatinya. Siapa yang mau menikahimu? Yang Jianye mengerutkan kening, jaga sopan santunmu. Orang tua yang memutuskan hal-hal seperti pernikahan. Mata Yang Yanyu berkaca-kaca. Dia benar-benar panik dan takut Yang Jianye akan menjodohkannya dengan Fang Lin. Melihat situasi ini, Fang Lin segera memanfaatkan situasi tersebut dan berkata, Yang Mulia, mengingat sang putri tidak menyukaiku, mari kita lupakan saja masalah ini. Saya harap Anda tidak menyalahkan sang putri. Semua kesalahan ada pada saya. Yang Yanyu tercengang. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu seperti dia? Dia adalah orang pertama yang mengusulkan pernikahan, dan sekarang semua kata-kata itu keluar dari mulutnya, membuatnya terdengar seperti Yang Yanyu salah. Orang lain juga melihat Fang Lin dengan ekspresi aneh, terutama Yang Jianye. Giginya gatal karena frustrasi, dia ingin menamparkan Fang Lin. Anak ini, dia benar-benar menyebalkan. Apakah dia datang ke sini hanya untuk mengolok-olokku? Han Loyun melirik Fang Lin dan menimpali, aku hampir lupa, Fang Lin tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan putri keluarga Dugu. Mungkin Nona Dugu akan datang untuk mencari Fang Lin di masa depan. Tampaknya muridku dan Yanyu memiliki takdir, tetapi tidak memiliki keberuntungan. Mendengar ini, mata Yang Jianye menunjukkan sedikit keterkejutan. Kata-kata Han Loyun menyiratkan banyak informasi. Keluarga Dugu, Yang Jianye tentu tahu keluarga Dugu mana yang dimaksudnya. Hanya ada satu keluarga Dugu di antara 9 negara, keluarga Dugu dari negara Xuan. Dan Fang Lin memiliki hubungan yang tidak biasa dengan putri keluarga Dugu. Apa hubungan yang tidak biasa ini? Siapapun bisa menebak, itu pasti hubungan romantis. Meski kebenaran masalah ini masih belum jelas, jika memang benar, maka Fang Lin mungkin akan menjadi menantu keluarga Dugu. Jika Fang Lin menjadi menantu keluarga Dugu, bukankah Sekte Kabut Ungu akan mendapatkan hubungan dengan keluarga Dugu? Keluarga Dugu bukanlah keluarga biasa, tetapi salah satu keluarga paling terkemuka di negara Xuan. Mereka hampir setara dengan keluarga kerajaan negara Xuan dan bahkan kekuatan gabungan dari 3 kekuatan besar Dakian tidak dapat menandingi keluarga Dugu. Jika Sekte Kabut Ungu dapat bergantung pada keluarga Dugu, bukankah mereka akan meroket? Bukankah keseimbangan kekuatan di antara 3 kekuatan besar negara Qian akan terganggu? Yang Jianye merasa sangat khawatir. Ia menduga bahwa Han Loyun sengaja mengatakannya untuk memprovokasi dirinya. Pada saat itu, Yang Jianye ingin menyelesaikan semuanya dengan memaksa Yang Yanyu untuk menikah dengan Fang Lin lebih jauh lagi. Dengan begitu, Fang Lin tidak akan bisa menikahi putri keluarga Dugu, dan Sekte Kabut Ungu tidak bisa bergantung pada keluarga Dugu. Namun, hal semacam ini hanya bisa dipikirkan. Apalagi putrinya bersumpah untuk mati terlebih dahulu, bahkan jika dia dengan paksa mendorongnya ke Fang Lin,
bagaimana jika Nona Dugu dari keluarga Dugu marah dan datang dengan para ahli untuk membantai putrinya? Itu bahkan dapat melibatkan keluarga kerajaan. Setelah mempertimbangkannya dengan saksama, Yang Jianye menghela napas, sudahlah, kalau memang begitu, aku tidak akan memaksakannya. Yang Yanyu menghela napas lega, tetapi hatinya segera menjadi gelisah. Dia melirik Fang Lin, menganggapnya sama sekali tidak masuk akal. Mungkinkah seseorang seperti Fang Lin menarik perhatian Nona Dugu dari keluarga Dugu? Apakah dia buta? Jika tidak, seleranya sangat buruk. Menyebutkan keluarga Dugu mengingatkan Fang Lin pada Dugu Nian. Gadis itu sudah lama berada di rumah, bagaimana keadaannya? Apakah dia makan dengan baik? Apakah dia tidur dengan baik? Apakah dia tidak bahagia? Tut tut tut. Fang Lin meludah 3 kali, merasa malu. Dari sekian banyak orang yang dipikirkan, mengapa ia memikirkan Dugu Nian yang menjijikkan itu yang lebih buruk dari Yang Yanyu? Pada saat ini, jauh di negeri Suan, Dugu Nian tengah berlatih dengan tenang di kediaman keluarganya, ketika dia tiba-tiba bersin beberapa kali. Fang Lin, ayo kita menuju ke arena, kata Yang Xuanfeng. Meskipun terjadi pertengkaran aneh di tengah jalan, kesepakatan untuk kompetisi bela diri mereka tetap tidak terpengaruh. Satu-satunya yang berubah adalah pola pikir Yang Xuanfeng. Sebelumnya, ia memutuskan untuk mengadakan kontes dengan Fang Lin hanya untuk mengukur kemampuan Fang Lin dan apakah ia layak menduduki posisi penggantinya. Sekarang, Yang Xuanfeng ingin melampiaskan penghinaan saudara perempuannya pada Fang Lin. Seketika semua orang menuju ke arena. Sementara itu, berita tentang Yang Wanshan yang diusir dari keluarga kerajaan dan pemenjaraannya selama 30 tahun menyebar ke seluruh negeri Qian, menyebabkan gelombang kejutan di kalangan istana kekaisaran. Para menteri yang awalnya mendukung Yang Wanshan, langsung menjauhkan diri darinya. Kejatuhan Yang Wanshan membuat pangeran lainnya merasa merinding. Meskipun hukuman menimpa Yang Wanshan, pangeran lainnya merasa simpati padanya. Nasib Yang Wanshan hari ini mungkin akan menjadi nasib mereka besok. Ibu Yang Wanshan tidak berakhir dalam kondisi yang lebih baik. Gelar selirnya dicabut dan dikirim ke istana yang dingin. Ada pertemuan yang lebih besar di arena, semua hadir untuk menyaksikan kompetisi antara Yang Xuanfeng dan Fang Li. Bab 312, Kesepakatan 15 Gerakan. Di arena, Fang Lin dan Yang Xuanfeng berdiri berhadapan, saling menatap tanpa berkedip. Hanya ketika seseorang berhadapan langsung dengan Yang Xuanfeng, barulah pemahaman mengenai kekuatannya yang sejati dapat dipahami. Meskipun mereka belum bergerak, ekspresi Fang Lin sudah berubah serius. Ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapinya sejak kelahirannya kembali, dan dalam ingatan Fang Lin, mungkin hanya Han Xiaoxing yang bisa menandinginya. Di luar arena, semua orang mengambil tempat duduknya. Yang Jianye bertanya sambil tersenyum, bagaimana menurut kalian semua, apakah Fang Lin mampu menahan 15 gerakan dari Xuanfeng? Beberapa orang saling melirik. Banyak pangeran percaya bahwa Fang Lin tidak dapat melakukannya, dan beberapa penguasa kerajaan memiliki pandangan yang sama. Bagaimana mungkin itu bisa bertahan 15 ronde melawan kakak laki-lakinya? Aku bahkan tidak yakin dia akan bertahan 5 ronde. Yang Yanyu berkomentar dengan nada menghina. Namun, Yang Pojun membuka mulutnya untuk berkata, kakak memang hebat, tetapi Fang Lin juga tidak lemah. Saya pikir dia mungkin bisa bertahan 15 ronde. Master Sekte Han, apa pendapatmu? Yang Jianye menoleh ke arah Han Loyun, dengan tatapan licik di matanya. Han Loyun menjawab dengan tenang, aku percaya pada muridku. Itulah yang ditunggu-tunggu Yang Jianye. Dia langsung mengusulkan, bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Han Loyun juga tertawa, jika Yang Mulia tertarik, saya akan dengan senang hati bergabung. Yang Jianye tertawa terbahak-bahak, bagus. Kalau begitu, mari kita bertaruh 2 harta karun. Jika Fang Lin tidak mampu bertahan 15 ronde melawan Xuanfeng, kamu harus memberiku 2 harta karun, dan sebaliknya. Han Loyun hanya mengangguk, senyum kecil tersungging di bibirnya, menandakan penerimaannya terhadap persyaratan itu. Para penonton terdiam. Salah satunya adalah Kaisar Dakian, dan yang lainnya adalah Master Sekte Kabut Ungu. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa begitu menikmati perjudian? Tanpa mereka sadari, dalam taruhan sebelumnya, Han Loyun telah memenangkan harta karun dari Yang Jianye. Ini adalah sesuatu yang telah mengganggu Yang Jianye selama beberapa waktu. Yang membuatnya tidak senang bukanlah harta karun yang hilang, tetapi kenyataan bahwa ia telah kehilangannya. Sebagai seorang kaisar, bagaimana mungkin ia bisa kehilangan harta karun? Oleh karena itu, ia telah mencari kesempatan untuk menebus kesalahannya.
Sekarang adalah waktu yang tepat untuk itu. Bukankah Han Loyun memenangkan harta karun darinya? Dia akan memenangkan dua sebagai gantinya. Mata Yang Yanyu berbinar, dan dia menoleh ke Yang Pojun. Kakak keempat, bagaimana kalau kita bertaruh juga? Yang Pojun terkekeh, apa yang ingin kau pertaruhkan? Yang Yanyu menunjuk kedua orang di arena, mari kita bertaruh apakah Fang Lin dapat bertahan selama 15 ronde. Aku yakin dia tidak akan mampu. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan baju zirah lembut ulat sutra surgawi milikku kepadamu. Jika kau kalah, berikan aku giok kuno bintang surgawi. Mendengar perkataan itu, Yang Pojun tidak dapat menahan tawa getirnya. Gadis ini tengah mengincar giok kuno bintang surgawi miliknya, menggunakan taruhan ini sebagai alasan untuk mendapatkannya. Ada apa, kakak keempat? Kau tidak akan takut bertaruh, kan? Yang Yanyu menatapnya dengan curiga. Aku akan menerima taruhan itu, tetapi jangan menarik kembali taruhanmu jika kau kalah. Yang Pojun tertawa. Bagaimana mungkin? Apakah aku, Yang Yanyu, terlihat seperti orang seperti itu? Yang Yanyu membalas. Orang-orang di sekeliling mereka tertawa terbahak-bahak, ingin berkata, ya, benar. Hampir tidak ada yang menganggap Fang Lin hebat. Bahkan saat dia mengeluarkan 15 jurus, mereka tidak percaya Fang Lin bisa bertahan. Alasannya sederhana, Yang Xuanfeng sangat kuat. Dominasi Yang Xuanfeng sangat menindas, menyebabkan rekan-rekannya tercekik. Ia terkenal sebagai tuan muda nomor 1 di negara Qian. Gelar ini bukan untuk pamer, Yang Xuanfeng telah mendapatkannya melalui kekuatannya yang dapat dibuktikan. Baik Li Guanxin dari keluarga Li maupun Han Xiaoxing dari Sekte Kabut Ungu, semuanya kalah melawan Yang Xuanfeng dalam satu pertandingan tanpa kecuali. Dan sekarang bagaimana dengan Fang Lin? Meskipun dia telah menarik banyak perhatian akhir-akhir ini dan menunjukkan keterampilan luar biasa dalam pemilihan pengganti sebelumnya, dia masih belum sebanding dengan Yang Xuanfeng. Bahkan Fang Lin sendiri merasa gelisah, tidak yakin apakah ia mampu bertahan selama 15 gerakan. Jika ia gagal, ia pasti akan kehilangan muka. Fang Lin, apakah kamu pernah bertarung dengan Han Xiaoxing? Tanya Yang Xuanfeng, yang berdiri di hadapannya. Fang Lin yang terkejut, menggelengkan kepalanya, aku belum pernah bertanding dengannya. Yang Xuanfeng sedikit mengernyitkan alisnya, aku berharap bisa bertarung lagi dengannya. Aku mungkin menang melawannya 3 tahun lalu, tetapi dia lebih muda dariku. Kurasa dia tidak lebih lemah dariku sekarang. Fang Lin mencibir dalam hati, yakin bahwa dirinya tidak lebih lemah dari Yang Xuanfeng. Ketika Han Xiaoxing bisa melihat lagi, dia meragukan Yang Xuanfeng akan mampu mengalahkannya. Baiklah, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya, Fang Lin. Jika kau bahkan tidak bisa bertahan selama 15 ronde, maka kau jelas tidak pantas menjadi pengganti, Yang Xuanfeng mengumumkan saat auranya mulai melonjak. Tatapan Fang Lin menajam. Pada saat ini, Yang Xuanfeng tampak seperti gunung yang tidak dapat diatasi baginya. Dia tidak dapat melewatinya, dia tidak dapat membalas, dia hanya dapat menatap ke atas dari kaki bukit. Tanpa pemberitahuan apapun, Fang Lin mencabut tongkat tulang besarnya, berniat bertahan selama 15 ronde, terlepas dari apakah lawannya memiliki senjata atau tidak. Namun Yang Xuanfeng tetap diam, terpaku pada Fang Lin. Meski begitu, Fang Lin merasakan tekanan yang sangat besar. Hanya dengan bertarung dengan Yang Xuanfeng, dia akan menyadari betapa mengerikannya putra tertua kerajaan Daqian itu. Hanya dengan berdiri di sana, Yang Xuanfeng mampu membuat punggung Fang Lin berkeringat dingin. Gelombang tekanan yang terus-menerus membuat napas Fang Lin sesak. Fang Lin menggertakkan giginya, sepenuhnya menyadari bahwa jika dia hanya berdiri di sana, aura Yang Xuanfeng akan terus tumbuh lebih kuat, membuatnya semakin sulit baginya untuk mengimbangi. Dia harus menerobos. Sambil meraung, Fang Lin menyerang Yang Xuanfeng, dengan tongkat tulang besar di tangan. Bagus sekali. Yang Xuanfeng tertawa terbahak-bahak, suaranya bergema seperti lonceng besar, menyebabkan telinga Fang Lin berdenging dan tubuhnya membeku sesaat. Bang! Sebuah pukulan yang syarat dengan kekuatan dahsyat melesat tepat ke arah wajah Fang Lin. Pukulan itu terlalu cepat. Sepertinya pukulan itu sudah mencapai wajah Fang Lin saat Yang Xuanfeng bergerak. Wajah Fang Lin menjadi pucat pasi. Dia mengayunkan tongkat tulang besarnya dengan kasar untuk menahan pukulan Yang Xuanfeng. Saat berikutnya, Fang Lin terlempar seperti boneka kain. Di sisi lain, Yang Xuanfeng tetap stabil. Berdebar. Fang Lin terjatuh ke tanah, namun segera bangkit kembali, wajahnya penuh keterkejutan. Hanya dengan satu pukulan saja,
Fang Lin tahu bahwa akan sangat sulit untuk bertahan selama 15 ronde. Kekuatan Yang Xuanfeng sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada Li Shengming. Apapun yang terjadi, aku harus bertahan selama 15 ronde. Sambil menggertakkan giginya, Fang Lin mengeksekusi jurus langkah 9 surga. Sosoknya berkedip-kedip, tampak seperti hantu. Yang Xuanfeng mengangkat alisnya saat melihatnya. Tapi itu saja, Yang Xuanfeng melangkah maju dan embusan angin menderu, bagaikan ombak besar yang menghantam, bergulung kuat ke arah Fang Lin. Fang Lin langsung merasa seolah-olah sedang dihantam ombak raksasa, langkahnya langsung goyah. Tidak bagus. Fang Lin berpikir dalam hati, saat melihat Yang Xuanfeng menyerangnya dengan agresif. Bab 313, Lobak Besar. Kecepatan Yang Xuanfeng mengejutkan Fang Lin. Menghadapi Yang Xuanfeng yang mendekat dengan cepat, Fang Lin tidak ragu-ragu, dan memanfaatkan kekuatan puncak penghancur yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Bang! Tinju mereka beradu dalam sekejap, menghasilkan suara dentuman keras. Sosok Fang Lin tersentak, tetapi kali ini tidak memalukan seperti sebelumnya, dia telah mundur selusin langkah atau lebih. Yang Xuanfeng tetap diam, meski sedikit ekspresi terkejut terlihat di matanya. Benar, kau punya kekuatan. Yang Xuanfeng tertawa terbahak-bahak, lalu dengan kasar melemparkan telapak tangan ke arah Fang Lin. Kekuatan batinnya yang kuat melonjak, berubah menjadi cetakan tangan emas besar dan menghantam Fang Lin. Dia pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Yang Jianye telah melakukan manuver yang sama, menghancurkan pemimpin Mo, yang berada di tahap asal surgawi, menjadi bubur hanya dengan satu gerakan. Yang Xuanfeng kini menggunakan seni bela diri yang sama. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti serangan Yang Jianye, itu masih lebih dari cukup untuk mengalahkan Fang Lin. Sambil menggertakkan gigi, Fang Lin memanggil kekuatan White Elephant Trampling Mountain. Seekor gajah putih raksasa tiba-tiba muncul, belalainya yang besar berayun ke langit, menghantam telapak tangan emas itu dengan keras. Ledakan. Jejak tangan emas itu pecah dengan suara gemuruh yang keras, dan gajah putih yang menyelimuti Fang Lin lenyap. Fang Lin menggerutu saat kekuatan batinnya bergejolak di dalam dirinya. Meskipun dia telah memblokir gerakan itu, kekuatannya masih sangat kuat, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Orang ini terlalu kuat, aku tidak bisa bersikap terlalu pasif. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia memanfaatkan kekuatan puncak penghancur dan mengaktifkan keterampilan langkah 9 surga sekali lagi di bawah kakinya. Dalam sekejap, Fang Lin muncul di samping Yang Xuanfeng dan mengayunkan tongkatnya ke arahnya. Yang Xuanfeng bereaksi cepat, mengulurkan tangannya dan dengan kuat menangkap tongkat Fang Lin, mencegahnya turun lebih jauh. Fang Lin mendengus dalam hati ketika semburan api biru tiba-tiba muncul dari tangannya yang lain. Yang Xuanfeng terkejut, mengira itu adalah teknik rahasia yang disembunyikan Fang Lin. Dia segera mundur, tetapi kemudian menyadari apa itu. Fang Lin memanfaatkan kemunduran sesaat Yang Xuanfeng, menghujani dengan pukulan-pukulan dengan tongkatnya bagai badai, bertarung seakan-akan dia sudah gila. Meskipun Yang Xuanfeng kuat, dia hanya bisa membela diri sebentar, tetapi meski begitu, dia tidak menunjukkan kelemahan apapun. Tiba-tiba, tangan Fang Lin menerjang keluar dari sudut yang sulit, dengan brutal mencengkeram bahunya. Yang Xuanfeng terkejut. Dia tidak menyadari dari mana datangnya tangan Fang Lin. Akan tetapi, sebagai pesaing utama negeri Qian, Yang Xuanfeng, saat tangan Fang Lin mendarat di bahunya, dia langsung melompat mundur, menciptakan jarak di antara mereka. Fang Lin menggertakkan giginya dalam diam. Sekali lagi, dia telah kehilangan kesempatan bagus. Yang Xuanfeng melirik bahunya yang robek, seandainya dia lebih lambat sedikit saja, mungkin Fang Lin bisa merobek sepotong dagingnya. Kamu memang berbakat, tapi ini saja tidak cukup untuk mendapatkan pengakuanku. Yang Xuanfeng menggelengkan kepalanya saat berbicara. Fang Lin tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Bagaimanapun, Yang Xuanfeng berada di puncak lapisan ke-9 elemen tanah. Dia meragukan Yang Xuanfeng telah mengerahkan segenap kemampuannya, dan mungkin masih menahan diri. Bahkan saat itu, Fang Lin merasa sulit untuk bertahan. Masih ada 7 hingga 8 langkah lagi dari 15 langkah yang telah disepakati, dan Fang Lin tidak yakin apakah ia akan mampu menyelesaikannya. Saat berikutnya, Yang Xuanfeng melompat ke udara, dan kedua telapak tangannya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Ini dia, telapak Vajra yang mulia. Fang Lin bisa bangga jika Yang Mulia menggunakan telapak Vajra untuk melawannya. Begitu telapak Vajra muncul, tampaknya Fang Lin akan kalah.
Keluarga kerajaan berceloteh dengan penuh semangat. Telapak Vajra merupakan seni bela diri turun-temurun dari keluarga kerajaan. Dari semua pangeran, hanya pangeran tertua, Yang Xuanfeng, yang telah mempelajarinya. Yang lainnya belum menerima ajaran Yang Jianye. Dari sini, dapat dilihat betapa Yang Jianye menyayangi putra sulungnya. Fang Lin tidak tahu seberapa kuat telapak Vajra itu, tetapi melihat telapak tangan Yang Xuanfeng memancarkan cahaya, dia tahu itu bukan masalah sederhana, jadi dia benar-benar waspada. Wah! Salah satu tangan Yang Xuanfeng mengenai tongkat Fang Lin, menyebabkan lengannya mati rasa. Akibatnya, tongkatnya hampir terjatuh. Tangan Yang Xuanfeng yang lain terkepal, dan diayunkannya dengan ganas ke arah Fang Lin. Fang Lin tidak punya pilihan lain. Dia tidak berani menangkis pukulan ini. Dia harus melepaskan tongkatnya dan segera mundur. Melihat Fang Lin kehilangan senjatanya, para penonton menggelengkan kepala. Bahkan dengan senjata, dia bukan tandingan Yang Xuanfeng. Sekarang setelah dia kehilangan senjatanya, keadaannya menjadi lebih buruk. Yang Xuanfeng menyingkirkan tongkatnya dan melanjutkan pengejarannya terhadap Fang Lin. Fang Lin tidak punya pilihan selain lari. Meskipun Yang Xuanfeng cepat, mengejar Fang Lin, yang memiliki keterampilan langkah 9 surga, masih tidak realistis. Maka, yang satu berlari di depan, yang satu mengejar di belakang, dan pertarungan yang seru berubah menjadi kejaran. Semua orang tercengang. Apakah ini serius? Yang Yanyu segera berdiri dan berteriak, Fang Lin, dasar pengecut. Kalau tidak bisa menang, menyerah saja. Apa gunanya kabur? Fang Lin mengabaikannya, diam-diam memutar matanya ke arahnya. Jika kau tidak bisa mengalahkan mereka, apakah kau tidak akan lari? Sungguh konyol. Yang Xuanfeng merasa frustrasi dengan Fang Lin yang terus-menerus melarikan diri. Ia ingin menangkap Fang Lin, tetapi teknik gerakan Fang Lin sangat hebat. Dengan kecepatan Yang Xuanfeng, ia hanya bisa mengimbanginya. Menurutmu kemana kau akan pergi? Tepat saat itu, Yang Xuanfeng yang marah menamparkan tas 9 istana miliknya, menyebabkan 9 pedang panjang melesat keluar. Pedang-pedang itu memancarkan cahaya dingin, dan langsung menuju ke arah Fang Lin. Kecepatan 9 pedang panjang ini sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menyusul Fang Lin. Fang Lin menoleh ke belakang dan mengumpat pelan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya. Dia mengeluarkan ginseng mayat milenium dari tas istana 9. Yang mulia, begitu ginseng mayat milenium dicabut oleh Fang Lin, dia mulai berbicara, tetapi Fang Lin langsung mengayunkannya untuk menangkis 9 pedang terbang itu. Ah! Aku kesakitan. Aku akan mati. Aku hancur berkeping-keping. Mayat ginseng milenium menjerit dengan menyedihkan. Suara logam beradu terdengar saat Fang Lin berhasil menangkis ke-9 pedang itu. Melihat kembali ginseng milenium Course, ia tidak terluka, bahkan tidak ada bekas yang tertinggal. Fang Lin diam-diam merasa takjub. Dia melemparkannya kembali ke dalam tas istana 9 dan kemudian sebuah batu hitam muncul di tangan Fang Lin. Yang Xuanfeng dan para penonton tercengang. Apa yang baru saja ditarik Fang Lin? Apakah itu tampak seperti lobak besar dan, apakah bisa bicara? Hal yang paling menakutkan adalah, lobak itu benar-benar telah memblokir ke-9 pedang Yang Xuanfeng. Apakah aku melihatnya dengan benar? Apa yang Fang Lin keluarkan tadi, bukanlah senjata dewa, melainkan lobak. Seorang anggota keluarga kerajaan bertanya dengan heran. Bab 314, Penilaian Publik. Memang kelihatannya itu lobak. Seseorang menimpali. Semua orang terdiam. Fang Lin benar-benar menggunakan lobak yang bisa berbicara untuk mematahkan 9 pedang terbang milik Yang Xuanfeng. Sungguh aneh. Han Loyun dan Yang Jianye menyipitkan mata mereka. Kultivasi mereka luar biasa, memberi mereka kemampuan persepsi yang luar biasa. Mereka tahu bahwa yang baru saja dikeluarkan Fang Lin bukanlah lobak, melainkan ginseng. Ginseng yang sebesar lengan, mampu berbicara, dan kebal terhadap pedang dan tombak. Saudara Han, tampaknya muridmu memiliki banyak sekali barang bagus. Yang Jianye bercanda. Han Loyun menggelengkan kepalanya sedikit, bahkan aku tidak tahu kalau anak itu punya sesuatu seperti ini. Oh, bahkan kamu, sebagai gurunya, tidak tahu. Betapa cerobohnya kamu. Yang Jianye menggoda. Sementara itu, di medan perang, Fang Lin memegang batu tanpa batas, tetapi tidak menggunakannya. Yang Xuanfeng sedikit mengernyit dan cahaya keemasan di telapak tangannya berangsur-angsur meredup. Itu berarti 15 gerakan, kata Yang Xuanfeng. Fang Lin tertegun sejenak, tetapi kemudian segera mengerti.
Jika Anda menghitung 9 pedang terbang tadi, ia memang telah menahan 15 gerakan Yang Xuanfeng. Selain itu, ia bahkan berhasil bertahan tanpa kewalahan oleh serangan Yang Xuanfeng. Bagaimanapun, Fang Lin menghela napas lega. Jika pertarungan berlanjut, dia pasti akan kalah. Apa-apaan ini? Yang Yanyu tercengang. Fang Lin benar-benar berhasil menahan 15 serangan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diantisipasinya. Faktanya, hampir semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Yang Jianye tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Memang, Fang Lin berhasil menahan 15 gerakan. Menurut kesepakatan sebelumnya, Fang Lin menang. Kesenjangan di antara keduanya sangat besar, dan jika orang lain yang melakukannya, mereka mungkin tidak akan mampu mencapai apa yang dilakukan Fang Lin. Yang Po Jun menatap Yang Yanyu yang kecewa, terkekeh dan berkata, "Kau kalah. Serahkan baju zirah lembut ulat sutra surgawi." Sambil meringis, Yang Yanyu menatap Yang Po Jun dengan pandangan kesal, sambil mengeluh, "Pelindung ulat sutra surgawi sangat berharga. Tidak adakah hal lain yang bisa kuberikan padamu sebagai gantinya?" "Tidak," Yang Po Jun menolak dengan tegas, bersikeras pada armor lembut ulat sutra surgawi. Yang Yanyu sangat kesal hingga giginya gatal. Baju zirah lembut ulat sutra surgawi sangatlah berharga. Bagaimana mungkin dia memberikannya begitu saja? Namun dengan begitu banyak saksi saat taruhan dibuat, meskipun Yang Yanyu kurang ajar, dia tidak bisa begitu saja menarik kembali kata-katanya. "Baiklah, ambillah." Meskipun Yang Yanyu dengan berat hati menyerahkan armor lembut ulat sutra surgawi dari tas 9 istananya, kata-katanya mengatakan sebaliknya. Yang Po Jun memegangnya di tangannya, memeriksanya dengan saksama sambil tersenyum puas di wajahnya. Siapa sangka, Fang Lin bisa bertahan melawan Zhao Senji selama 15 gerakan. Bahkan aku mungkin tidak mampu melakukannya. Saat Yang Po Jun berbicara, dia berpura-pura memasukkan armor lembut ulat sutra surgawi ke dalam tasnya. Yang Yanyu memalingkan wajahnya, tampak sengsara dan tidak rela. Namun, Yang Po Jun tidak memasukkan armor lembut ulat sutra surgawi ke dalam tasnya. Sebaliknya, ia mengembalikannya kepada Yang Yanyu sambil tersenyum. "Pelindung ulat sutra surgawi adalah hadiah dari ayah kami. Aku tidak berani menerimanya. Lagi pula, kita bersaudara. Aku tidak bisa mengambilnya darimu," kata Yang Po Jun. Yang Yanyu menatap Yang Po Jun dengan heran. Tanpa sepatah kata pun, dia mengambil kembali armor lembut ulat sutra surgawi dengan tenang. "Terima kasih, saudara keempat," kata Yang Yanyu. Sementara itu, Han Loyun dan Yang Jianye tengah melakukan percakapan yang sangat mirip. "Hehe, serahkan harta karun itu." Han Loyun mengulurkan tangannya ke arah Yang Jianye. Yang Jianye tersenyum kecut. Dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini, dan sekarang dia kehilangan 2 harta karun dengan sia-sia. Dalam keadaan seperti itu, Yang Jianye menyerahkan 2 harta karun itu kepada Han Loyun dengan wajah kesal. Ekspresinya benar-benar tak terlukiskan. Han Loyun dengan gembira menerima harta karun itu. Pada saat yang sama, Fang Lin dan Yang Xuanfeng juga kembali ke kelompok. "Ayah, aku kalah." Yang Xuanfeng memberi hormat dan berbicara, suaranya tenang tanpa gejolak emosi. "Tidak masalah, itu hanya adu kekuatan. Tidak ada yang namanya menang atau kalah." Yang Jianye menjawab. "Kekuatan keponakan Xuanfeng sangat mengagumkan. Jika muridku bersaing denganmu lebih jauh, aku khawatir dia akan mempermalukan dirinya sendiri." Han Loyun berkata sambil tersenyum. Fang Lin memutar matanya. "Kau guruku, bukan? Bagaimana bisa kau meremehkan murid kesayanganmu seperti itu? Meskipun itu benar, tidak bisakah kau bersikap lebih bijaksana? Di mana aku harus menaruh wajahku setelah mendengar komentarmu?" Keponakan Fang Lin juga luar biasa. Meskipun usianya masih muda, dia memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan. Di masa depan, dia tidak akan lebih buruk dari Xuanfeng. Puji Yang Jianye. Fang Lin tersenyum dan memberi hormat, "Terima kasih, Yang Mulia, atas pujiannya. Saya merasa tersanjung." Yang Jianye mengangguk pelan. Semakin dia memandang Fang Lin, semakin dia menyukainya. Dia merasa bahwa anak itu baik, dengan bakat yang tak tertandingi. Betapa hebatnya jika dia bisa menjadi menantunya. Memikirkan hal ini, Yang Jianye melirik Yang Yanyu yang masih sedikit kesal. Dalam hati, dia mendesah. Hari itu, Han Loyun dan Fang Lin tidak pergi terburu-buru, karena Fang Lin ingin pergi ke aliansi pil dan berpartisipasi dalam penilaian pemurni pil 3 kuali. Dengan 7 lapisan kultivasi elemen tanah milik Fang Lin saat ini,
memurnikan sebagian besar pil kelas 3 tidak lagi menjadi masalah. Dia pasti bisa meningkatkan peringkat penyuling pilnya. Oleh karena itu, Han Loyun memutuskan untuk tinggal lebih lama di istana. Mereka akan kembali ke Sekte Kabut Ungu bersama-sama setelah Fang Lin kembali dari Aliansi Pil. Aliansi Pil tampak sama seperti biasanya. Fang Lin mengeluarkan lencana penyuling pil dan menyematkannya di dadanya. Di bawah tatapan penuh hormat dari para penjaga di pintu masuk, dia berjalan ke aula Aliansi Pil. Para penyuling pil masih sibuk mondar-mandir, tampak sangat sibuk. Saat Fang Lin melihat sekeliling, ia melihat bahwa Aliansi Pil tampak lebih ramai dari biasanya. Tampaknya ada sesuatu yang terjadi. Di suatu sudut, Fang Lin melihat beberapa anak laki-laki dan perempuan muda berpakaian berbeda. Masing-masing dari mereka tampak gugup sekaligus bersemangat. "Permisi, apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini hari ini?" Fang Lin bertanya kepada pengurus Aliansi Pil di dekatnya. Pengurus Aliansi Pil memperhatikan lencana Fang Lin, mengenalinya sebagai penyuling pil kuali kedua, dan dengan cermat menjawab, hari ini adalah hari ketika Aliansi Pil menyelenggarakan penilaian terbuka. Anak-anak di sana semuanya ada di sini untuk mengikuti ujian. Mereka berasal dari klan atau faksi kecil. Mereka belum banyak melihat dunia dan tidak mungkin banyak dari mereka akan lulus. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk. Jadi, ini adalah penilaian terbuka. Saya dengar untuk penilaian terbuka ini, akan ada pengawas dari atasan yang mengawasi. Tapi saya tidak yakin siapa orangnya, tambah pengurus itu. Tepat pada saat itu, keributan datang dari luar Pil Alliance, disertai dengan teriakan dan permohonan. Saat melihat keluar, Fang Lin melihat dua pemuda berpakaian sederhana dihentikan oleh penjaga. Anak laki-laki itu memohon dengan sungguh-sungguh untuk diizinkan masuk, tetapi penjaga tidak mengizinkan dia dan temannya masuk. "Berapa kali aku harus memberitahumu? Kalian berdua bukan dari negara Qian. Kalian tidak memiliki identitas maupun kualifikasi untuk berpartisipasi dalam penilaian terbuka," kata penjaga itu dengan dingin. Bab 315, Saudara Zong. "Tolong, kami datang dari jauh hanya untuk mengikuti ujian pemurni pil, tidak bisakah kau membuat pengecualian untuk kami?" Wajah pemuda itu penuh dengan kecemasan saat ia terus memohon. Gadis muda itu, dengan mata merah dan tampak hampir menangis, juga memohon. Penjaga itu menjawab dengan tidak sabar, "Kau mau pergi atau tidak? Jangan hanya berdiri di sini dan menghalangi jalan." Melihat hal itu, pemuda itu menggertakkan giginya dan berlutut, bersujud kepada penjaga itu. Penjaga itu terkejut, tetapi kemarahannya semakin dalam. Ini benar-benar memalukan di depan banyak orang. "Keluar!" teriak penjaga itu, siap menangkap anak laki-laki itu dan melemparnya keluar. "Jangan sentuh adikku!" teriak gadis itu segera sambil berdiri di depan anak laki-laki itu, matanya berkilat marah ke arah penjaga itu. Berdebar, gadis itu didorong ke tanah oleh penjaga itu. Anak laki-laki itu dengan cepat membantu saudara perempuannya berdiri, matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap penjaga itu. "Ayo berangkat, kakak," kata gadis itu lembut. Anak laki-laki itu menatap tajam ke arah penjaga itu, seolah berusaha mengingat wajahnya. Kemudian dia melihat ke arah markas besar Aliansi Pil, tetapi yang dia lihat hanyalah ketidakpedulian. Tinju anak laki-laki itu mengepal. Dia tidak bisa menerima ini. Dia telah melakukan perjalanan jauh bersama saudara perempuannya, menyeberangi sungai dan gunung untuk datang ke ibu kota negara Qian, semuanya untuk mengikuti ujian pemurni pil. Dia tidak menyangka akan dilarang masuk ke gerbang paling depan Aliansi Pil. Saat memikirkan itu, bocah itu sepertinya teringat sesuatu. Ia ragu sejenak, lalu melepaskan liontin yang tergantung di lehernya dan berjalan menuju penjaga itu. "Apa yang kau lakukan? Belum pergi juga." Penjaga itu mendorongnya dan mengejek. Sambil menahan amarahnya, anak laki-laki itu mengulurkan liontin itu ke arah penjaga. "Ini adalah pusaka dari keluargaku, aku akan memberikannya kepadamu, tolong biarkan adikku mengikuti ujian." "Tidak, saudaraku. Liontin ini adalah peninggalan ayah, kita tidak bisa memberikannya begitu saja. Lupakan saja ujian itu dan pergi sekarang." Melihat hal itu, gadis itu menjadi cemas, ingin sekali menyeret saudaranya pergi. Namun, bocah itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Kamu harus mengikuti ujian dan menjadi pemurni pil. Begitu kamu berhasil, keluarga Sen tidak akan berani mengejarmu lagi. Itu hanya liontin, tidak masalah jika kita kehilangannya." Mata saudara perempuannya memerah, dan dia mulai terisak-isak dalam pelukan kakaknya. Penjaga itu mengamati liontin itu dengan saksama,
sambil berpikir liontin itu tampaknya sangat berharga. Tepat saat penjaga itu hendak berbicara, sebuah tangan terjulur dari samping dan mengambil liontin itu. Kau, penjaga itu hendak mengumpat, tetapi dia berhenti ketika melihat pemurni pil kuali kedua. Sikap garang yang dia tunjukkan sebelumnya langsung menghilang. Pria yang mengambil liontin itu tidak lain adalah Fang Lin. Dia memperhatikan kejadian itu dari dalam selama beberapa saat, baru keluar untuk menyita liontin itu setelah anak laki-laki itu mengungkapkannya. Kedua bersaudara itu menatap kosong ke arah Fang Lin, terutama ke lencana pabrik pil kuali kedua di dadanya, wajah mereka menunjukkan campuran rasa kagum dan iri. Fang Lin menatap kedua bersaudara itu dengan rasa ingin tahu. Anak laki-laki itu tampak seusia dengan Fang Lin, sementara anak perempuan itu tampak tidak lebih dari 15 atau 16 tahun. Dia sangat polos, dan meskipun usianya masih muda, dia sudah cukup menawan. Kalian ingin mengikuti ujian pemurni pil? Tanya Fang Lin. Kedua bersaudara itu terkejut. Kemudian, anak laki-laki itu bereaksi cepat dan mengangguk berulang kali. Fang Lin tersenyum tipis, baiklah, aku akan menjadi rekomendasimu. Ikuti aku. Mendengar hal ini, kedua bersaudara itu merasa seperti sedang bermimpi. Kegembiraan yang tiba-tiba itu begitu luar biasa dan sulit bagi mereka untuk mencerna keberuntungan ini. Apa? Kamu tidak senang dengan itu? Fang Lin bercanda. Tidak, sama sekali tidak. Terima kasih banyak. Kami sangat berterima kasih, kata anak laki-laki itu cepat, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan di wajahnya. Gadis itu pun tak henti-hentinya bergembira dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Fang Lin. Penjaga yang telah mempersulit kedua bersaudara itu mendekati Fang Lin dengan hati-hati. Tuan, aliansi pil memiliki aturannya sendiri. Meskipun ini adalah ujian publik, identitas mereka berdua tidak diketahui. Identitas mereka harus diverifikasi sebelum mereka dapat mengikuti ujian. Fang Lin meliriknya, aku lebih tahu aturan aliansi pil daripada kamu. Selama mereka punya pemberi rekomendasi, tidak ada masalah. Jika terjadi sesuatu, aku, sebagai pemberi rekomendasi, akan bertanggung jawab. Setelah berkata demikian, tanpa menoleh sedikit pun ke arah penjaga, Fang Lin menuntun kedua bersaudara itu memasuki aula. Peristiwa di pintu tentu saja disaksikan oleh banyak orang di aula. Namun, mereka semua tetap diam, beberapa melirik Fang Lin dengan rasa ingin tahu. Fang Lin membawa kedua bersaudara itu langsung ke tempat pendaftaran ujian dan meminta mereka melengkapi formalitas yang diperlukan. Melalui obrolan santai, Fang Lin mengetahui bahwa nama keluarga kedua bersaudara itu adalah Zong. Kakak laki-lakinya bernama Zong Haoran dan adik perempuannya bernama Zong Xiaorou. Mereka berasal dari keluarga kecil, bukan dari negara Qian tetapi dari daerah perbatasan antara negara Meng dan Qian, yang sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai orang Meng. Keluarga Zong mungkin kecil, tetapi mereka memiliki teknik alkimia turun-temurun. Setiap generasi garis utama keluarga Zong memiliki penyuling pil yang luar biasa. Saudara kandung Zong adalah anak-anak kepala keluarga Zong. Sejak kecil, mereka belajar alkimia dari ayah mereka. Meskipun mereka belum mengikuti ujian, keterampilan mereka tidak lemah. Terutama Zong Xiaorou, yang meskipun usianya masih muda, sudah menunjukkan lebih banyak potensi dalam alkimia daripada kakaknya, Zong Haoran. Namun, karena suatu alasan, keluarga Zong menyinggung keluarga kuat di negara Meng, keluarga Shen, dan ditindas oleh mereka. Keluarga Zong mengalami kemunduran, dan ayah dari kedua bersaudara itu disergap oleh para elit keluarga Shen, yang mengakibatkannya terluka parah. Di ambang kematian, ia mendesak kedua bersaudara itu untuk melarikan diri ke negara Qian dan menghindari keluarga Shen. Mata-mata keluarga Shen mengejar mereka ke negara Qian, terus mencari kedua bersaudara itu. Kedua bersaudara itu melarikan diri, menghadapi banyak bahaya dan mencapai pinggiran ibu kota Qian. Para pengejar keluarga Shen tidak berani bertindak gegabah dan berhenti mengejar mereka. Seorang jenius dari keluarga Shen terpikat pada kecantikan Zong Xiaorou dan ingin menjadikannya tawanannya. Terlebih lagi, keluarga Shen sangat menginginkan teknik alkimia turun-temurun milik keluarga Zong, dan karena itu terus mengejar kedua bersaudara itu tanpa henti. Bagi kedua bersaudara itu, yang sendirian dan tak berdaya, satu-satunya strategi mereka adalah mengandalkan seni alkimia warisan mereka. Melalui ujian pemurni pil, mereka dapat menjadi pemurni pil yang terdaftar secara resmi di aliansi pil, yang akan membuat keluarga Shen tak berdaya melawan mereka. Fang Lin hanya menghela napas setelah mendengar cerita mereka. Ini mewujudkan gagasan, siapa yang membawa batu giok akan bersalah, survival of the fittest adalah aturan universal.
Fang Lin juga memperkenalkan dirinya kepada kedua saudaranya. Mereka berdua terkejut saat mendengar namanya. Dalam pelarian mereka melalui negara Qian, kedua bersaudara itu telah mendengar tentang Fang Lin, pemurni pil muda paling cemerlang dari negara Qian, murid sejati Sekte Kabut Ungu, dia cukup terkenal. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin yang terkenal itu akan secara pribadi datang membantu mereka. Tuan Qi ada di sini. Semua orang, ikuti aku untuk menyambutnya. Tepat saat itu, Penatua Su, yang bertanggung jawab atas urusan internal aliansi Pil, berjalan keluar dari aula dan berbicara kepada semua orang dengan suara tegas. Bab 316, Master Qi. Dengan kemunculan Penatua Su, semua pengurus aliansi Pil yang hadir, termasuk para penyuling Pil, meninggalkan aula bersama Penatua Su untuk menyambut yang disebut sebagai Master Qi. Fang Lin, sebagai Master Pemurni Pil Kuali kedua dari aliansi Pil, tidak terkecuali. Setelah memberi salam singkat kepada saudara Zong, dia juga meninggalkan aula. Di luar, Tetua Su terlihat bertukar sapa dengan seorang tetua berjubah hitam, yang tidak sendirian tetapi ditemani oleh dua pemuda yang juga berjubah hitam. Wajah mereka tanpa ekspresi tetapi mata mereka menunjukkan kesombongan tertentu. Kesombongan ini bagaikan orang kota yang memandang rendah orang desa ketika mereka berkunjung ke desa. Merupakan suatu kehormatan bagi Guru Qi untuk datang ke sini. Kami mohon maaf karena tidak dapat menyambut Anda dari jarak yang lebih jauh, kata Penatua Su dengan riang kepada pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, tidak masalah, hari ini Anda akan mengikuti ujian publik, tentu saja ada banyak hal yang harus diperhatikan. Jika Anda tidak punya waktu untuk menyapa kami, itu bisa dimengerti. Komentarnya membuat banyak anggota aliansi Pil sedikit mengernyit. Meskipun nada bicara tetua berjubah hitam itu santai, tidak sulit bagi orang yang jeli untuk mendeteksi bahwa dia sedikit tidak puas. Hehe, Tuan Qi, silakan masuk. Tetua Su, yang masih berseri-seri, menyambut ketiga orang berjubah hitam itu. Begitu lelaki tua berjubah hitam itu memasuki aula, dia mengalihkan pandangannya ke arah pemuda-pemuda di sudut. Setelah melirik sebentar, dia mengalihkan pandangan, tidak menunjukkan minat. Sebaliknya para pemuda ini agak terintimidasi oleh kemegahan ini dan hampir tidak berani bernapas. Penatua Su dan beberapa pengurus aliansi Pil membawa ketiga tamu itu ke aula dalam, di mana Penatua Su dan Guru Qi duduk di samping tuan rumah dan tamu, dan teh awal diseduh dan disajikan. Kunjungan Guru Qi telah membawa kehormatan bagi aliansi Pil negara Qian. Selama ujian, saya berharap Guru Qi akan banyak membimbing para junior, kata Tetua Su sambil tersenyum. Master Qi mengangguk sedikit, tentu saja. Setelah berkata demikian, dia menyeruput tehnya, lalu mengangkat alisnya. Melihat wajah Guru Qi yang cemberut, Tetua Su segera menoleh ke salah satu pengurus dan berkata, cepat bawakan teh terbaik kita. Pelayan itu tampak malu dan menjawab, ini adalah teh terbaik yang kami miliki di aliansi Pil. Tetua Su terkejut dengan jawaban pengurus itu. Dia jarang minum teh pada hari-hari biasa dan tidak tahu banyak tentangnya. Tuan Qi melambaikan tangannya dan meletakkan cangkir tehnya, baiklah, saya di sini bukan untuk minum teh, mari kita langsung ke pokok permasalahan. Penatua Su memulai, kita harus memiliki lebih dari 300 peserta dalam uji publik ini, yang secara resmi akan dimulai pada sore hari. Master Qi tidak harus hadir untuk penilaian tanaman awal dan ujian formula pil. Namun, ketika tiba saatnya pemurnian pil di babak ketiga, kami berharap Master Qi akan memberikan bimbingan. Guru Qi mengangguk sebagai jawaban, tanpa berkata banyak. Penatua Su, kudengar ada seorang jenius bernama Fang Lin di sini yang mengikuti ujian promosi 2 kali dalam 1 hari dan lulus keduanya dengan nilai sempurna. Benarkah itu? Tanya pemuda berjubah hitam yang berdiri di belakang Master Qi. Penatua Su sedikit mengernyit, kesal dalam hatinya. Beraninya junior ini berbicara kepadaku dengan nada seperti ini. Penatua Su, murid-muridku selalu sangat ingin tahu tentang para jenius. Jika Fang Lin ada di markas besar aliansi Pil, mengapa tidak membiarkan kita bertemu dengannya dan melihat apakah dia berbakat seperti yang diisukan? Guru Qi berkata dengan santai. Baiklah, sekarang setelah hal ini disarankan, Penatua Su hanya bisa tersenyum enggan dan memerintahkan salah satu bawahannya untuk menjemput Fang Lin. Sebelumnya di aula, Penatua Su telah melihat Fang Lin tetapi belum berbicara dengannya karena dia sibuk menyambut Guru Qi. Fang Lin, yang sedang mengobrol dengan saudara Zong di luar aula, mendengar bahwa Tuan Qi ingin menemuinya, dia agak terkejut. Dia kemudian mengikuti pelayan itu ke aula dalam. Saat memasuki aula dalam,
Fang Lin melihat dua pria berjubah hitam tengah mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, seakan-akan ingin memeriksanya dengan saksama. Guru Qi pun meliriknya, namun sangat biasa saja, seakan-akan dia sedang mengamati orang yang tidak penting. Sebenarnya, di mata Tuan Qi, Fang Lin memang tidak lebih dari sekadar tokoh kecil. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia menurut rumor, dia paling banter adalah seorang jenius lokal, tidak ada yang perlu dibanggakan. Fang Lin, kemarilah dan berikan penghormatanmu kepada Tuan Qi, seru Tetua Su, diam-diam memberi isyarat kepada Fang Lin agar berperilaku pantas. Memahami isyarat Tetua Su, Fang Lin melangkah maju dan dengan hormat menyapa Guru Qi. Junior Fang Lin, beri hormat pada Master Qi, kata Fang Lin dengan mata tertunduk, tanpa menatap Master Qi lagi. Guru Qi hanya menjawab dengan, sedangkan dua pria berjubah hitam memperlihatkan seringai dan ekspresi menghina di wajah mereka. Jadi, kamu Fang Lin? Tanya pria di sebelah kiri berjubah hitam. Fang Lin mulai merasa kesal, memang, jawabnya dengan nada serius. Pria berjubah hitam di sebelah kanan menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya rumor itu tidak dapat dipercaya. Guru Qi memerintahkan, jangan lancang. Tidak peduli bagaimana kelihatannya, Guru Qi tampaknya tidak menegur mereka sama sekali. Kedua pria berjubah hitam itu tertawa, tampak acuh tak acuh. Penatua Su, murid-muridku selalu sangat nakal, kamu harus memaafkan perilaku mereka, kata Guru Qi dengan tegas. Penatua Su melambaikan tangannya dan berkata, sebagai murid Master Qi, mereka pastilah jenius dan perilaku mereka dapat dibenarkan. Master Qi melanjutkan perkenalannya, ini adalah murid tertua saya, Sun Kai, dan ini adalah murid kedua saya, Zhang Tiande. Setelah mengatakan ini, Sun Kai dan Zhang Tiande dengan enggan membungkuk kepada Tetua Su. Jelas bahwa mereka hanya mengikuti arus, perilaku mereka tidak menunjukkan rasa hormat. Para pengurus aliansi Pil yang hadir merasa kesal. Keduanya terlalu tidak sopan. Meskipun mereka adalah murid Master Qi, Tetua Su adalah senior mereka. Sikap membungkuk mereka yang santai dan acuh tak acuh menunjukkan ketidakpedulian yang sama sekali terhadap Tetua Su. Dalam hatinya, Fang Lin tertawa getir. Dia bisa menebak karakter guru dan murid ini. Guru Qi mungkin orang yang sama, mengingat perilaku murid-muridnya. Fang Lin, benarkah? Kudengar kau punya teknik yang disebut mengguncang tiga gunung. Kau mengatakannya, aku tidak percaya. Tunjukkan pada kami, kata Sun Kai sambil tertawa. Zhang Tiande menatap Fang Lin dengan pandangan mengejek. Dia tidak percaya bahwa seseorang dari tempat sekecil itu dapat menguasai metode kuno seperti itu dalam memurnikan pil. Itu pasti rumor. Fang Lin kesal mendengarnya. Mereka pikir dia ini apa? Seekor monyet yang sedang tampil untuk mereka. Pada saat itu, Fang Lin mengangkat kepalanya, memperlihatkan sikapnya yang biasa. Aku tidak keberatan menunjukkan tekniknya, tapi aku khawatir kalian berdua tidak memiliki pemahaman mendalam yang diperlukan untuk menghargai seluk-beluk mengguncang tiga gunung. Bab 317, berlutut dan minta maaf. Apa katamu? Mendengar perkataan Fang Lin, Sun Kai dan Zhang Tiande langsung memancarkan tatapan marah, menatap Fang Lin dengan pandangan yang sangat bermusuhan. Master Qi juga melirik Fang Lin, wajahnya dipenuhi rasa dingin. Penatua Su, apakah orang-orang seperti ini ada di aliansi Pil Anda? Terlalu lancang. Guru Qi menegur dengan tegas. Tetua Su juga meratap dalam hati, tetapi dia tidak punya sedikit pun niat untuk menyalahkan Fang Lin. Guru Qi dan murid-muridnya terlalu sombong dan tidak sopan. Tetua Su adalah orang utama yang bertanggung jawab di sini, tetapi mereka sama sekali tidak menghiraukannya. Siapa yang bisa mentolerir itu? Hehe, Tetua Su tertawa. Dia sama sekali tidak menghiraukan mereka. Tidak peduli apakah Anda seorang Grandmaster atau bukan, bahkan patung tanah liat pun memiliki temperamen. Melihat sikap Tetua Su, Guru Qi menjadi makin marah dan memukul meja dengan keras. Tuan, Fang Lin ini terlalu lancang. Kita harus memberinya pelajaran, kata Sun Kai sambil mencibir. Tuan Qi ingin mengangguk tanda setuju, tetapi Tetua Su berkata dengan tenang, Tuan Qi, Anda adalah tamu saya di sini. Saya ingin Anda menunjukkan rasa hormat dan tidak merendahkan kami berdua. Sikap Tetua Su sudah menunjukkan semuanya. Dia tidak bisa mentolerir sikap arogan dari Guru Qi dan murid-muridnya. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka sehebat itu? Mereka bisa saja sombong di tempat lain, tetapi tidak di sini. Tuan Qi sedikit terkejut, dia tidak menyangka Tetua Su akan mengucapkan kata-kata tegas seperti itu, sungguh di luar dugaannya. Bagaimanapun juga,
Master Qi adalah seorang Grandmaster. Ia memiliki pangkat dan status yang lebih tinggi daripada Elder Su. Ia menjadi serius, Elder Su, Fang Lin ini tidak sopan, kasar terhadap saya dan murid-murid saya. Mungkinkah Elder Su menutup mata? Tetua Su mendengus, apa yang kulihat adalah bagaimana murid-muridmu bersikap agresif dan tidak hormat kepada para penyuling pil dari negara Qian dan aliansi pil kita. Kau, Tuan Qi langsung geram, berdiri, dan melotot ke arah Tetua Su. Penatua Su memutar matanya, Tuan Qi, meskipun aku tidak memiliki status setinggi dirimu, dalam aliansi pil negara Qian ini, kata-kataku adalah hukum. Setiap penyuling pil di sini berada di bawah yurisdiksiku. Orang luar tidak bisa begitu saja memerintah mereka. Guru Qi dan murid-muridnya menjadi pucat karena marah, kapan mereka pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dengan Guru Qi dan murid-muridnya yang selalu tinggi dan perkasa, mereka memasuki negara kecil seperti Qian, tentu saja memandang rendah semua orang di sana. Mereka merasa apapun yang mereka katakan atau lakukan dibenarkan tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Pada saat ini, mereka bertiga tidak merasa telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Fang Lin dan Tetua Su sangat kurang ajar karena berbicara kepada mereka seperti itu. Su Jianchuan, aku ditunjuk oleh aliansi pil untuk mengawasi penilaian publikmu. Aku berhak memerintah siapapun di sini, termasuk dirimu, kata Master Qi dengan nada gelap. Penatua Su juga bangkit dari tempat duduknya, tanpa gentar, kalau begitu, maka Guru Qi, silakan pergi. Tempatku di sini kecil dan tidak dapat menampung kalian bertiga. Fang Lin dan beberapa pengurus aliansi pil diam-diam mengagumi Penatua Su, ini adalah semangat seorang pria yang bertanggung jawab, sikap yang benar-benar mendominasi. Kalau datang, bersikaplah rendah hati dan sopan, jangan bertingkah sombong. Kalau kalian tidak sopan dan mau melangkah maju ketika diberi kesempatan 1 inci, dan mengabaikan kami sepenuhnya, maka kalian boleh keluar dari sini. Guru Qi gemetar seluruh tubuhnya karena marah, dan murid-muridnya tercengang, berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa, dan semua mata tertuju pada Guru Qi. Tuan Qi benar-benar ingin membanting meja dan pergi, tetapi dia punya misi di sini. Jika dia pergi tanpa menyelesaikan tugasnya, dia masih harus menjawab kepada atasannya. Bahkan jika Tuan Qi melaporkan kepada atasan bahwa Tetua Su bersikap kasar kepada mereka, dan tidak menghormati mereka, itu tidak akan membantu. Meskipun status Su Jianchuan di aliansi pil mungkin tidak sebaik Anda, Tuan Qi, tetapi Tetua Su memiliki posisi yang kuat di aliansi pil negara Qian, dan dia mengelola divisi yang begitu besar dengan tertib. Pengaduan Anda tidak akan membawa banyak masalah bagi Su, dia hanya akan ditegur ringan oleh atasan, tetapi mereka tidak akan melakukan sesuatu yang lebih serius padanya. Sebaliknya, jika Guru Qi dan murid-muridnya pergi seperti ini, kemungkinan besar keesokan harinya akan beredar rumor bahwa Guru Qi dan murid-muridnya diusir sebelum tempat duduk mereka menjadi hangat. Kalau begitu, mereka bertiga mungkin akan menjadi bahan tertawaan di aliansi pil. Pada saat ini, Guru Qi menjadi tenang dan menyadari bahwa Tetua Su dan anggota aliansi pil lainnya berbeda, mereka hanya menanggapi dengan baik terhadap kesopanan dan tidak menoleransi segala bentuk kekasaran. Su Jianchuan, aku ditunjuk oleh atasan. Aku tidak akan pergi sebelum tugas ini selesai. Aku akan berbicara kepada atasan tentang betapa tidak hormatnya kamu kepadaku. Mengenai Fang Lin ini, bocah nakal yang masih muda, dia sangat kasar dan penuh kebencian, kata Master Qi sambil mengalihkan perhatiannya kembali ke Fang Lin. Benar sekali, Fang Lin ini terlalu penuh kebencian, dia tidak memandang kita. Saya belum pernah melihat orang yang begitu lancang. Murid-murid Master Qi juga menyuarakan sentimen mereka. Mereka menganggap diri mereka lebih unggul daripada Fang Lin, dan mereka berharap dia akan menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya dan menuruti semua keinginan mereka. Fang Lin mencibir tanpa henti. Sepasang sampah yang berani pamer di depannya, seorang penguasa pil, jika ini terjadi di kehidupan sebelumnya, dia pasti sudah melemparkan mereka berdua ke dalam tungku untuk membuat daging manusia. 认认真真工作，比不上一个靠身体生活的女秘书，这什么世道？ Master Qi menunjuk Fang Lin dan berkata terus terang, 林晨，你房租都欠了3天了，房子我已经租给别人了。 dan dia harus dikeluarkan 这 dari 失业 aliansi 加上无家可归，我这一毕业的高材生，怎么活得这么惨？ Para pengurus lainnya juga menatap Fang Lin dengan cemas. Guru kelas ini melampiaskan amarahnya pada Fang Lin karena dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Tetua Su. 主管，我 Baik Sun Kei maupun Zhang Qiande berkata dengan marah, dia harus berlutut dan meminta maaf 这 kepada 年头，
认认真真工作比不上一个靠身体上位的女秘书，这什么世道？ Secara langsung dengan mereka. Belum lagi mengatakan bahwa 林 mereka 晨， memiliki 你房租都欠了3天了，房子我已经租给别人了。 tak tertahankan. 这失业加上无家可归，我这一毕业的高材生，怎么活得这么惨？ Saya berbicara. Fahlim tetap bersikap angkuh. Maaf, bahkan jika aku meninggalkan kalian kecil, aku tidak akan berlutut di hadapan kalian berdua. Sampai. Beraninya kau. Sun Pei sangat marah dan Zhang Qian juga tidak tahan. Mata mereka seperti memancarkan api. Bahkan Guru Qi pun tertawa. 许梦瑶 Namun senyumnya dingin dan mematikan. Tatapan ketua Su menegang sesaat, lalu kembali normal. Jika Fang Lin takut, dia bukan Fang Lin lagi. Bahkan saat menghadapi keluarga Lin, Fang Lin tidak pernah menundukkan kepalanya. Sekarang, saat menghadapi Guru Qi, tentu saja dia tidak menundukkan kepalanya. 我被人塞 Dalam 了， pandangan Fang Lin, menelan amarah agar tetap tenang hanyalah pilihan terakhir ketika musuh terlalu kuat untuk dilawan. Sekarang mereka tidak memintamu untuk berlutut. Mengapa kamu harus menahannya? Jika kamu tidak mengambil senjata dan memukul wajah mereka, kamu sudah bersikap sopan.